Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya adalah Ricky Valerian dengan NPM 2315061057. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir pada praktikum Embedded System judul ketiga, di mana tugas akhir ini merupakan rangkaian dari percobaan tiga sendiri. Jadi pertama-tama kita akan masuk dulu ke Tinkercad-nya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mencoba rangkaian dan source code dari modul yang merupakan source code judul ketiga atau maksudnya percobaan ketiga di mana percobaan komunikasi serial sinkron SPI. Tetapi ketika dijalankan kode yang dikirim atau data yang dikirim dari master ini tidak diterima oleh slave-nya. Dan setelah saya mencari beberapa referensi dan juga mencari beberapa sumber, dan setelah saya juga mendiskusikan hal ini kepada teman sekelompok saya, jawaban yang saya dapatkan adalah Tinkercad ini sendiri tidak mendukung SPI atau fungsi SPI ini secara maksimal. Jadi dia tidak bisa mengirimkan data heksadesimal atau mengubah heksadesimal ini menjadi biner. Jadi data yang diterima oleh oleh monitor slave ini adalah kosong atau tidak ada data yang diterima. Jadi saya di sini untuk mengatasinya saya menggunakan metode bit banging, di mana metode bit banging ini sendiri adalah metode untuk mengirim dan menerima data melalui protokol komunikasi digital seperti SPI, I2C, dan OIRT. Dan bit banging ini kelebihannya dia tanpa menggunakan hardware khusus. Jadi dengan kata lain bit banging ini merupakan metode manualnya. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Jadi di sini terdapat dua Arduino Uno dan juga 5 kabel jumper yang saya hubungkan. Di mana yang paling penting, yang paling utama, dia ada uh, kabel yang terhubung antara kedua ground, di mana ini berfungsi untuk membuat tegangan referensi antara kedua Arduino Uno ini sama. Lalu pada pin ke-10 hingga pin ke-13 merupakan 4 sinyal dari SPI itu sendiri, yang di mana ada MOSI, master out select in, MISO, master in select out, SS, self select dan juga SCK. Langsung aja kita ke kodenya. Di sini pada master saya beri nama satu, di mana ini merupakan default ketika saya membuat rangkaian ini atau menambahkan Arduino ini sendiri, dan yang slave-nya bernama dua. Pertama-tama kita akan ke kode dari masternya terlebih dahulu. Jadi di sini pada baris ke-1 dan juga ke-4 terdapat fungsi cons integer, mosipin, misopin, scpin, sspin dengan uh, angka-angka innya. Jadi di sini berfungsi untuk mendefinisikan bahwa pin mana yang akan dihubungkan ke tiap-tiap sinyal atau tiap-tiap kabel dari SPI ini sendiri. Dan pada kode ini misalnya mau si pin dihubungkan ke pin 11, maka pada rangkaian Mosi adalah yang terhubung dari pin 11 ke pin 11. Begitu juga seterusnya. Lalu selebihnya di sini terdapat void setup, di mana di dalam void setup ini terdapat 3 pin mode yang digunakan untuk mengatur Mosi pin, CK pin, dan juga SS pin ini menjadi output. Jadi karena master uh, di sini mengirimnya dari master ke slave, maka Mosi di sini menjadi output dan SCK dan SC juga menjadi output. Dan di sini terdapat fungsi dari digital write yang berfungsi untuk membuat slave select ini high, atau kalau slave select high itu artinya tandanya dia non aktif.
Jadi sebelum program ini dimulai, kita harus membuat SSP-nya ini menjadi nonaktif terlebih dahulu. Dan clock clock juga diatur low. Lalu selebihnya terdapat serial begin, di mana serial begin ini merupakan tanda bahwa komunikasi serial dengan PC itu sudah siap untuk dimulai. Dan di sini terdapat fungsi void loop, di mana fungsi void loop ini sendiri adalah perulangan dari kumpulan beberapa kode yang akan dijalankan berulang kali setelah void setup selesai dijalankan. Di dalam void loop ini terdapat penginisialisasian byte data 0 kali A5, di mana 0 kali A5 ini merupakan data heksadesimal. Jadi data yang diterima atau dibaca oleh master ini awalnya adalah heksadesimal yang nantinya akan diubah menjadi uh, bilangan biner. Dan terdapat juga send SPI data yang berfungsi untuk mengirim data melewat bus SPI secara manual. Karena metode yang saya gunakan adalah metode bit banging. Lalu di sini terdapat serial print yang dimana nantinya di output master ini akan tercetak output data terkirim sama dengan 0x, dan datanya sendiri itu dicetak juga dengan inisialisasi data dan bilangannya adalah heksadesimal dengan jeda banyak 1 detik atau 1000 milisecond. Selanjutnya terdapat void send SPI byte data dan juga digital write. Ini berfungsi untuk mengatur SS-nya ini menjadi hidup atau menjadi low. Jadi ketika ingin dijalankan, baru slave select ini dihidupkan terlebih dahulu sebelum nantinya data itu akan dikirim ke slave. Lalu di sini terdapat for, di mana ini berfungsi untuk looping looping untuk mengirim 8 bit dari data dengan eh, nantinya digital write ini berfungsi untuk mengatur pin mouse ini menjadi high atau low sesuai dengan nilai bit yang dikirim nantinya, entah itu 1, entah itu 0. Dan di sini juga terdapat digital write SCK pin height, di mana ini berfungsi untuk membuat SCK ini atau serial clock ini menjadi height atau hidup. Dan juga terdapat delay microseconds-nya, durasinya selama 10 milisecond. Lalu di bawahnya juga terdapat digital write SCK pin low, ini untuk eh, membuat serial clock ini mati dan memberikan jeda selama 10 milisecond. Jadi pertama-tama eh, ketika clock ini naik atau high, dia akan menandakan ke slave bahwa data di MOSI sudah siap untuk dibaca. Kemudian ketika dia dimatikan, dia akan mengakhiri siklus dari bitnya. Lalu yang terakhir, setelah program selesai dijalankan, eh, terdapat fungsi digital write kembali yang akan membuat slave select ini menjadi mati. Oke, selanjutnya kita akan lihat di Arduino Uno yang slave-nya. Jadi di sini pada baris ke 1 sampai ke 4 tuh sama, di sini harus sama dengan pin yang kita inisialisasi pada awal tadi di masternya, di MOSI pin 11, MISO pin 12, SCK pin 13, dan SS pin 10. Dan di sini pada void setup, pin mode-nya pada MOSI, SCK, dan juga SS merupakan input karena ini merupakan slave. Jadi pin out master out slave in ini merupakan tempat slave menerima data. Dan ini juga miso-nya ini
Miso ini tidak digunakan di kode ini karena ini slave ini hanya menerima. Jadi di sini digunakan mosi. Lalu di sini terdapat serial begin yang berfungsi untuk penanda bahwa program siap untuk dijalankan. Kemudian di sini juga ada void loop di mana di dalam void loop ini terdapat eh, kode atau perulangan yang akan terus dijalankan berulang kali setelah fetch setup ini dijalankan. Di dalam ini terdapat digital read SS pin sama dengan low yang berfungsi untuk mengecek apakah slave sedang dipilih oleh master. Dan pada baris selanjutnya terdapat byte data. Receive SPI ini merupakan pemanggilan fungsi untuk membaca 8 bit data dari master. Jadi master mengirimkan 8 bit data, kemudian dibaca terlebih dahulu oleh fungsi ini. Lalu serial pin ini berfungsi untuk mencetak data yang mencetak output pesan diterima sama dengan 0B dan kemudian uh, pada kata selanjutnya adalah data yang diterima dari master tadi. Dan sebelum dia dikirimkan atau dicetak, dia akan diubah terlebih dahulu menjadi bilangan biner menggunakan fungsi bin. Lalu di sini byte receipt SPI itu berfungsi untuk uh, inisialisasi variable resultnya sama dengan 0. Jadi ini untuk menyimpan data 8 bit tadi. Lalu di sini terdapat looping lagi untuk sebanyak 8 kali untuk membaca 8 bit data tersebut. Di mana terdapat kondisi while yang dimana kondisi di dalam while ini adalah detail read SCK pin sama dengan low delay microseconds 5 di mana ini akan menunggu hingga clock dari master menjadi high terlebih dahulu barulah nanti terdapat jeda selama 5 milisekund. Jeda ini diperlukan agar data di MOSI tetap stabil. Kemudian terdapat eh, kondisi if, di mana ini berfungsi untuk membaca bit dari MOSI. Jadi jika pin ini bernilai height atau bernilai 1, maka dia akan menambahkan data ke result di posisi bit ke-7. Lalu di sini juga terdapat eh, fungsi while di mana dia akan menunggu menunggu sampai clock turun kembali, clock menjadi high, turun kembali, high ke low, dan dia akan menjadi penanda akhir dari siklus dari bit. Lalu di sini terdapat return result yang digunakan untuk fungsi mengembalikan nilai. Ini biasanya fungsi default di mana setelah 8 bit diterima tadi, setelah 8 bit nanti diterima, fungsi ini akan mengembalikan nilai bit byte hasil. Langsung saja kita ke simulasinya. Nah, di sini outputnya terdapat data terkirim sama dengan 0 kali A5. Ini merupakan hasil dari serial print yang digunakan di source code pada baris ke-21, yaitu serial print data terkirim sama dengan 0x. Kemudian uh, serial print lainnya ini mencetak data dari heksimalnya, yaitu adalah A5. Yang kemudian data ini akan dikirim ke slave, tetapi diubah ke bilangan biner terlebih dahulu. Dan ini adalah output yang terdapat di monitor serial slave-nya. Jadi outputnya pertama ada pesan diterima, yang ini merupakan outputan yang kita buat dari serial print maaf. Lalu untuk datanya ini menggunakan variabel data yang sudah dikirim dari eh, monitor serial master tadi. Dan sebelum dicetak dia diubah dulu ke bilangan biner. Maka bilangannya bukan A5 tetapi 101 001 01. Jadi ketika kita menggunakan bit banging itu outputnya dapat atau datanya itu dapat dikirim dari master ke slave karena karena keterbatasan dari Tinkercad itu sendiri dalam mengirim eh, dalam menjalankan fungsi dari SPI. Sekian dari saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.